Hai guys, welcome back to my channel, Luffy Salmai. Selamat datang buat kalian semua yang baru di channel ini. Aku upload video tentang beauty, healthy lifestyle, horror, video-video misteri dan pembunuhan-pembunuhan dan lain-lain. Jadi pastikan kalau misalnya kalian minat dari salah satu konten itu, subscribe channel ini, please. Subscribe. Aku bakalan bahagia banget untuk bisa bertemu kalian lagi. Dan ya, sesuai yang dijanjikan hari ini, pada akhirnya finally aku bakalan menjawab semua pertanyaan kalian yang kalian tujukan ke aku. Jujur kemarin sebelum aku membuat video ini, aku tuh kayak merasa berhutang banget gitu loh, karena aku udah janji di situ bakalan menjawab semua pertanyaan kalian. Dan akhirnya hari ini aku menjawab pertanyaan kalian. By the way, aku akan menjawab sesingkat mungkin, secepat mungkin, karena you know hari ini adalah hari pertama puasa dan sebentar lagi azan maghrib. Aku mau ngucapin Marhaban ya Ramadan buat kalian semua subscriber aku, penonton-penonton aku. Aku minta maaf kalau misalnya selama ini ada salah-salah kata. Dan yeay, Happy Ramadan buat kalian semua. Tapi kali ini aku khusus banget menjawab seputar keluhan-keluhan beauty. Dan kita langsung ke pertanyaan pertama yang paling banyak kalian request. Yes, banyak banget dari kalian yang nanya sama aku, karena kemarin pas aku buat video ini, di situ aku nggak menyertakan foto-foto setelah aku lepas dari krim dokter. Kita sebutnya krim dokter aja ya, karena aku nggak akan mencari masalah lagi. Oh my god. Jadi aku di sini nggak bakalan nyebut merek. Kemarin pas aku lepas dari krim dokter, aku emang buat videonya apa yang aku alami setelah aku lepas dari krim dokter tersebut. Tapi di situ aku nggak menyertakan foto. So di sini aku akan menyertakan foto kepada kalian beberapa hal yang aku alami setelah aku lepas dari krim dokter tersebut. Sebenarnya aku lepas dari krim dokter ini kayak merasa kaget juga, meskipun aku sudah mengikuti prosedur yang seharusnya setelah krim dokter, yaitu dengan cara menetralkan terlebih dahulu, memilih produk-produk yang sekiranya cocok. Tapi tetap aja masalah-masalah itu timbul guys. Aku nggak ngerti kenapa, tapi I'm so sad dan shock. Jadi jujur aku shock banget, muka aku berubah menjadi ini dia foto-fotonya. Yang pertama, muka aku kelihatan kusam, of course kusam banget. Kemarin pas aku pakai krim dokter, wajah aku kayak video-video sebelumnya yang ini. Tapi setelah aku berhenti itu 180 derajat, itu kusam banget, gelap guys. Aku nggak ngerti lagi. Selain gelap, kulit aku jadi kasar banget, banyak banget bintik-bintik yang itu aku nggak tahu itu apa. Apakah itu adalah pori-pori yang membesar atau emang ada jerawat kecil-kecil? Aku nggak ngerti. Dan selain itu aku juga berjerawat. Jerawatnya itu lumayan sakit, ada di beberapa bagian. Tapi pas aku jerawatan parahnya itu nggak aku foto jujur, tapi masih ada bekasnya, masih bisa ada buktinya gitu. Dan ini adalah bekas-bekasnya. Dan selain itu kulit aku kasar banget, berminyak banget. Oke, ini dia fotonya. Gimana? Kayak gitu foto aku ketika aku lepas dari krim dokter. Semoga ini menyelesaikan semua penasaran kalian. Yang kedua adalah banyak banget dari kalian yang curhat. Oh my god, nggak cuma di YouTube tapi juga di Instagram, bahkan ada beberapa di Messenger Facebook itu curhat, "Kak, aku lepas dari krim ini, wajah aku jadi begini dan begini." Oh my, kalian nggak sendirian guys, aku juga mengalami hal yang sama. Banyak banget yang curhat dengan menggunakan produk yang sama. Itu setelah lepasnya itu beneran parah banget. Dan aku mungkin sedikit bersyukur karena yang aku alami nggak separah mereka, tapi tetap aja aku merasakan apa yang mereka rasakan. Yang tadinya kulitnya mulus, putih dan 180 derajat berubah, aku merasakan itu.
Well, nggak ada yang bisa aku kasih ke kalian. Maksudnya aku nggak punya solusi apa-apa atas itu, karena aku juga sedang dalam proses juga menyelesaikan permasalahan ini. Menurut aku adalah kita berdiri di tempat yang sama. Emang kondisi wajah kita nggak secantik kemarin, nggak semulus kemarin, dan nggak seglowing kemarin. But I think, in my opinion, kita berada di posisi yang benar. Karena menurut aku sekarang itu aku nggak mempermasalahkan entah kulit aku itu putih, cantik atau apa. Yang pertama, yang paling penting adalah kulit kita harus sehat. Mungkin proses kita untuk mendapatkan kulit sehat tersebut emang nggak gampang. Kita belajar bareng di sini. Kalian kalau misalnya ada solusi, silahkan komen aja di bawah, karena sebenarnya aku juga butuh itu. Aku dalam proses mengembalikan kulit aku menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh ya, well, kalau misalnya kalian nanya, di video-video kok kulit kakak fine-fine aja, sebenarnya enggak. Jadi di video-video kemarin yang ini itu adalah ilusi make up. Jadi sebenarnya nggak semulus itu. Foto sebenarnya adalah yang ini. Jadi emang kayak gitu guys. Dan aku nggak yang sedih, menyesal atau gimana, karena emang aku lebih bangga aja kalau misalnya kulit aku lebih sehat meskipun nggak lebih cantik dari sebelumnya. It's okay ya kan? Karena menurut aku being healthy is number one for me. Tapi kalau misalnya kalian tanya why, kenapa sih kak kalau misalnya berhenti dari krim dokter itu kulit jadi beruntusan, jadi kering, jadi rusak, jadi hitam. Kemarin aku memutuskan untuk mencari di website. Aku juga cari di jurnal internasional supaya ada jawaban yang lebih ilmiah gitu. Sebelum masuk ke situ aku mau cerita dulu. Dulu pas aku jadi member di salah satu krim dokter, banyak banget pasien yang nanya ke aku, kak kalau misalnya berhenti kok jadi memburuk. Pas aku tanya di agen aku ataupun dokter yang bertanggung jawab dari krim ini, beliau bilang kalau misalnya berhenti dari krim dokter, emang kulit kita akan kembali ke kondisi semula. Tapi karena emang aku belum pernah berhenti, jadi aku belum merasakan. Pas kemarin berhenti, itu menurut aku itu parah banget. Bukan kondisi aku semula, tapi bahkan lebih buruk. Dan setelah aku cari tahu, aku menemukan jawabannya. Oke, langsung aja ya. Jadi kenapa setelah kita berhenti menggunakan krim dokter itu wajah kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya? Itu karena kandungan di dalam krim dokter itu ada beberapa zat yang bersifat rebound fenomena. Kemarin pas aku bikin video aku berhenti dari krim dokter itu, aku kan bilang kandungan hidroquinone itu bersifat rebound fenomena atau rebound phenomenon. Jadi aku cari tahu tentang rebound fenomenon ini. Nah, setelah aku mencari tahu tentang rebound fenomenon ini, ada beberapa pengertian yang perlu aku sampaikan ke kalian. Ada 3 pengertian. Yang pertama adalah penyimpangan sementara dari keadaan normal dalam arah yang berlawanan setelah penghapusan atau penghentian variabel secara tiba-tiba. Ingat ya, secara tiba-tiba. Di pengertian yang lain, suatu kondisi di mana efek terapi maksimum tercapai dan efek sebaliknya terjadi. Efek rebound atau fenomena rebound ada munculnya kembali gejala yang entah tidak ada atau dikendalikan saat minum obat, tetapi muncul ketika obat yang sama dihentikan atau dikurangi dalam dosis. Dalam kasus kemunculan kembali, tingkat keparahan gejala seringkali lebih buruk daripada tingkat treatment. Simpelnya rebound phenomenon tuh kayak gini. Kita menggunakan sesuatu dan yang tadinya sesuatu itu buruk menjadi lebih baik, namun ketika itu di-cut secara tiba-tiba atau dihentikan secara tiba-tiba, maka efek buruknya itu akan terjadi lagi dan bahkan lebih parah dari kondisi sebelumnya. Nah, di artikel ini mencontohkan fenomena rebound terjadi ketika penghentian pengobatan secara tiba-tiba menghasilkan kekambuhan gejala yang lebih buruk daripada yang sebelum pengobatan. Dengan demikian, perawatan yang mampu menyebabkan efek rebound harus ditarik secara bertahap. Itulah mengapa ketika kita ingin berhenti dari krim dokter, harus dihentikan secara perlahan-lahan. Jadi nggak langsung main berhenti aja, kayak misalnya, oke, hari ini aku harus berhenti dari krim dokter, terus tiba-tiba berhenti dari facial wash, toner, milk cleanser, krim siang, krim malam. Itu nggak bisa kayak gitu, karena rebound fenomenanya ini akan terjadi. Kulit kita akan kembali ke kondisi semula atau bahkan lebih buruk dari itu. Kalian harus tahu guys, kalau kemarin itu aku sempet stres berat, sempet ada di titik dimana aku nangis banget karena emang wajah aku seburuk itu. Nggak biasanya wajah aku kayak gitu. Ini tuh kayak kembali ke zaman-zaman aku SMP pas aku setelah pakai
Mercury. Aku sedih banget. Bahkan kemarin aku sempet mau pakai kembali krim tersebut, kayak udah mau order lagi gitu. Tapi aku nonton videonya Dokter Emma. Aku kasih linknya di description box. Jadi beliau itu adalah salah satu contoh orang yang menggunakan krim dokter terus efeknya itu buruk setelah menggunakan krim dokter. Pas berhenti, beliau itu pakai lagi, berhenti lagi, pakai lagi, terus aja kayak gitu. Tapi beliau itu jelasin bahwa kalau misalnya kita itu udah berhenti dari krim dokter, maka wajah kita itu udah resisten terhadap obat tersebut. Jadi yang tadinya dosisnya itu dosis 1 misalnya, tapi kalau misalnya udah berhenti dipakein dosis 1 itu udah nggak mempan lagi guys, harus ditambah gitu dosisnya. Dan disitu aku mikir it's okay lah, aku nggak seputih kemarin, yang penting aku tuh sehat gitu. Concern aku sekarang adalah menyembuhkan bekas-bekas jerawat, ada beberapa jerawat di wajah aku juga, kekasaran, itu yang aku bakalan sembuhin. Kalau masalah putih sama enggak, aku tuh udah di tahap yang nggak peduli banget. Toh Ariana Grande juga cantik kan, gak putih-putih banget juga. Yang mau aku sampaikan adalah bagi kalian yang udah terlanjur untuk berhenti dari krim dokter, gak usah noleh ke belakang lagi. Kita perbaiki dengan cara-cara yang sehat. Jadi ada banyak banget kan artikel-artikel dan di YouTube channel yang membahas tentang cara berhenti dari krim dokter ini. Itu dia guys, tadi alasannya kenapa sih kalau misalnya kita berhenti dari krim dokter itu malah jadi lebih buruk dari sebelumnya, karena adanya efek rebound fenomena pada krim dokter tersebut. Alasan aku kenapa aku juga nggak kembali ke krim dokter ini adalah aku tuh nonton di channel YouTube-nya Dokter Emma ini. Sebenarnya produk skincare yang baik adalah yang mencantumkan ingredients. Kalau misalnya produk tersebut tidak mencantumkan ingredientsnya, kita tuh nggak tahu apa sih yang kita pasang di wajah kita, kita tuh nggak ngeh, ya kan? Tapi kalau misalnya produk tersebut ada ingredientsnya, jelas ingredientsnya, kita bisa tahu nih, ini nih efeknya apa buat kulit kita dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ya of course buat kalian semua yang mengalami hal yang sama seperti aku, kalau misalnya ada sesuatu cara yang bisa aku lakuin untuk memperbaiki kondisi kulit aku itu, pasti aku akan share ke kalian. Tapi untuk saat ini aku cuma pengen menyemangati kalian, menyemangati diri aku sendiri dan menyemangati orang-orang yang mengalami hal seperti aku lepas dari krim dokter lalu timbul masalah. Semangat buat kita semua. Nah, itu dia pertanyaan ketiga. Masih ada di antara kalian yang nanya gimana caranya lepas dari krim dokter yang nggak menimbulkan flek hitam dan bla 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 itu. Well, aku udah bikin videonya cara lepas dari krim dokter di video yang ini. Linknya aku bakalan kasih di description box. Tapi yang terpenting adalah ada beberapa hal emang yang nggak aku sebutin di situ. Aku pengen banget membuat part 2-nya, tapi untuk saat ini aku belum berani bikin part 2-nya karena aku nggak melihat perubahan yang signifikan. Kalau misalnya aku ada cara lain yang bisa aku lakuin dan itu membuat perubahan di wajah aku secara signifikan, aku pasti kabarin kalian. Aku pasti bakalan bikin video yang kedua. Dan karena itulah kalian wajib banget untuk subscribe channel YouTube ini supaya kalau misalnya aku upload tentang video itu kalian bisa langsung nonton videonya. Tapi untuk saat ini yang bisa aku lakuin adalah memberikan tips yang kemarin itu. Jadi kalau misalnya kalian belum nonton, silahkan nonton aja videonya. Yes. Pertanyaan selanjutnya yang paling banyak kalian tanyain adalah di mana aku beli Sunby Me. Linknya dong. Aku beli Sunby Me ini di Shopee, tepatnya di official store resminya. Aku bakalan kasih linknya di description box, atau nih aku kasih nama tokonya. Aku menyarankan kalian untuk beli di official store-nya terlebih dahulu. Official store dari Sunby Me ini ada di luar negeri, di Korea tepatnya. Belum ada di Indonesia, tapi kalau misalnya kalian pengen gercep banget, pengen dapetin produk Sunby Me di Indonesia yang original. Jadi kemarin karena ceritanya pasien-pasien aku itu nanya, beli di mana sih Kak Sunby Me-nya gitu-gitu, dan akhirnya mereka nitip-nitip gitu ke aku. Pas aku pesen di official store yang dari Korea itu, jadi aku nyetok produk tersebut. Kalau misalnya kalian minat, kalian komen aja di bawah, nanti aku share ke kalian kontak personku. Dan kerennya mengenali produk Sunby Me yang original itu gampang banget, karena di situ tuh ada hidden tag-nya. Jadi kalian bisa ngecek hidden tag-nya itu di aplikasi Sunby Me langsung. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat produknya, kalian itu tahu itu tuh produk original atau enggak.
Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa? Why aku memilih Sam-By Me yang Snail to Rechicha, yaitu yang warna merah. Oke, jadi alasan aku memilih produk ini adalah aku membaca ingredients-nya dan aku membaca fungsi dari masing-masing ingredients tersebut, dan aku mencari-cari di berbagai YouTube channel dan aku mendapati satu kesimpulan bahwa ternyata Snail to Rechicha ini bisa mengembalikan kulit aku yang rusak. Aku tuh udah expect banget kalau misalnya aku lepas dari krim dokter, seperti kebanyakan orang pasti bakalan kembali ke kondisi kulit aku semula. Dan ternyata nggak cuma itu, lebih buruk dari kondisi aku yang semula. Dan ya, aku membutuhkan suatu produk yang bisa mengembalikan kondisi wajah aku itu, dan ternyata aku menemukannya di produk ini. Jadi aku memilih produk ini. Tapi guys, hal yang paling membahagiakan buat aku dari lepas krim dokter adalah aku bisa mencoba banyak sekali produk. Jadi sampai saat ini pun aku nggak bakalan menutup pilihan aku di satu produk ini aja. Aku bakalan mencoba berbagai produk-produk lainnya, karena emang ini adalah masa aku untuk mencari-cari produk apa sih yang cocok buat aku gitu kan. Kalau misalnya kalian nanya ke aku apa sih efek dari Sam-By Me Snail to Rechicha ini, aku udah jelasin itu di video sebelumnya. Di situ aku jelasin efek dari aku menggunakan Sam-By Me Snail to Rechicha itu. Emang ada beberapa hal negatifnya yang belum aku sebutin. Ini bukan hal negatif menurut aku, tapi kayak kekurangannya adalah emang membuat kulit aku secerah ketika aku menggunakan krim dokter tersebut. Jadi aku sampai saat ini pun mencari-cari produk apa yang sekiranya membuat wajah aku lebih cerah. Dan please banget buat kalian yang tahu produk apa itu yang membuat kulit lebih cerah, komen di bawah biar aku coba produknya dan aku bisa review lagi produk tersebut dan aku bakalan sharing lagi ke kalian. Dan ya, mungkin ini adalah pertanyaan terakhir tentang beauty ini, yaitu tentang hate comment yang ada di YouTube channel ini. Jadi banyak banget kemarin pas aku bikin video itu banyak banget yang komen, oh my god, itu tuh kayak aku salah apa gitu. Sini aku mau mendisclaimer terlebih dahulu bahwa aku sejujurnya nggak mau menanggapi hal-hal yang seperti itu. Aku mau fokus aja berkarya di YouTube ini. Apapun yang tertulis kemarin itu beneran udah aku lupain. Tapi daripada kalian bertanya-tanya ada apa, aku bakalan jawab pertanyaan kalian. Sebenarnya most of them mempertanyakan kenapa aku berhenti dari produk itu kan, dan aku sudah jawab alasan-alasannya di video yang ini. Dan di situ juga aku udah menyertakan video-video referensi aku. Jadi kenapa sih aku menyebutkan ini? Nah, karena ada video itu. Kenapa sih aku bilang kayak gini? Karena aku baca jurnal ini. Aku udah jelasin semuanya di situ, dan menurut aku itu udah nggak ada lagi pertanyaan yang harus ditanyakan dari itu, nggak ada. Aku berharap banget ini menjawab semua rasa penasaran kalian. Emang nggak banyak sih jawaban yang bisa disampaikan dari video kali ini, tapi ya itu dia. Depannya seperti yang aku bilang, aku nggak menutup kemungkinan aku bakalan ganti produk. Jadi kalau misalnya kalian ingin aku review produk-produk lain, silahkan komen aja di bawah. Aku juga butuh itu. Sampai sekarang pun kondisi kulit aku nggak sebagus itu. Ini tuh efek ilusi make up belaka, dan banyak banget bintik-bintik di wajah aku. It's okay, ini adalah proses. Aku tahu kalian juga berproses, dan ya semoga aku dan kamu bisa melalui ujian ini. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku. Thank you banget udah ngeklik video ini, udah like juga, udah komen. Thank you. Aku pengen banget lebih dekat dengan kalian. Follow Instagram aku @luffysalmai aja. Bye guys, I see you in my next video.